kota Mekah adalah saksi atas ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan seorang Hajar. Begitulah mestinya istri kedua, tidak menjadi benalu di keluarga orang lain. Pemirsa, saya berada di halaman Masjid Ar-Rahman. Kembali lagi ke tempat ini. Sekarang jam 5.50 di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kita jalan-jalan maraton supaya selalu sehat. Dan kita akan melanjutkan cerita-cerita kita tentang Siti Hajar. Siti Hajar yang bukan pelakor. Siti Hajar adalah wanita yang masuk ke dalam keluarga Ibrahim dan Siti Sarah. Nabi Ibrahim sampai kepada dilema yang sangat memuncak. Di suatu sisi istrinya yang muda, cantik dan mempunyai anak. Seorang anak lelaki mungil yang bernama Ismail. Di lain pihak, istri tuanya merasa cemburu dan kedua wanita itu tidak bisa disatukan. Siti Hajar yang baik, pasrah dan tabah dengan anaknya yang sangat didambakan oleh Ibrahim. Sarah adalah wanita yang mendampinginya selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun perjalanan hidup Nabi Ibrahim dari Kanaan, Palestina, Mesir, kembali lagi ke Palestina, Sarah setia dan Ibrahim tidak dapat mengabaikan hal itu begitu saja. Ibrahim tidak mungkin meninggalkan Sarah walaupun dalam keadaan tua, walaupun dalam keadaan mandul, walaupun dalam keadaan pemarah dan pencemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Kita dapat rasakan kecamuk perasaan Ibrahim waktu itu. Apalagi Ismail masih bayi, harus dia tinggalkan. Ditinggalkan di padang pasir, di lembah yang tanpa
pertumbuhan, hancur hatinya sehingga dia tidak dapat berbicara. Sampai di lembah tersebut, Ibrahim mendudukkan istri dan anaknya di atas batu. Setelah itu dia pergi begitu saja tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun. Ibrahim, kita udah sampai di sini. Apa yang akan kita kerjakan di sini? Ibrahim diam, kemudian pergi melangkah meninggalkan buah hatinya, cintanya, hidupnya. Hajar merasa heran melihat tingkah suaminya yang pergi begitu saja. Suamiku, kemana engkau pergi? Mencari airkah? Mencari makanankah ya suamiku? Kemudian Ibrahim terus saja berjalan, semakin jauh dan semakin jauh. Suamiku, kemana engkau pergi? Apakah engkau pergi ya suamiku? Ibrahim terus berjalan dan berjalan, semakin jauh. Kemudian Hajar berlari. Suamiku, tunggu dulu. Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi, suamiku? Kemana engkau pergi? Apakah kau tinggalkan aku di sini? Jawab suamiku, jawab. Suamiku, apakah ini perintah Allah? Dan Ibrahim pun menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Akan halnya Ibrahim pergi dengan hati yang perih, pergi dengan perasaan yang sakit, tapi harus dia lakukan, harus memilih antara Sarah dan Hajar. Siapa yang butuh perhatian lebih? Pengorbanannya terlalu banyak. Walaupun waktu itu dia mandul, walaupun dia telah menjadi wanita yang cerewet dan pemarah, tapi dia tetap mencintai Sarah. Hatinya menangis meninggalkan Hajar dan Ismail, dan dia terus berjalan jauh menemui istrinya kembali. Dia terus berjalan untuk kembali kepada istri tuanya, Sarah, yang waktu itu telah berumur 90 tahun. Pada suatu saat, Nabi Ibrahim dan Sarah kedatangan dua orang tamu. Dua orang pria yang sangat elok rupawan. Pria-pria itu mengatakan bahwa dia mengunjungi Ibrahim karena dua alasan. Yang pertama, dia cuman mampir untuk mengabarkan kepada Ibrahim bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Lut yang durhaka.
umat Nabi Lut yang berbuat maksiat, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah. Berita kedua yang disampaikan oleh tamunya adalah bahwa Sarah sekarang sedang hamil. Sarah yang waktu itu ada di kamarnya tertawa. Dia nggak percaya, dikiranya tamu, suaminya bercanda. "Kenapa engkau tertawa, hai Sarah?" kata tamu tersebut. "Aku sudah tua. Aku tidak mungkin lagi punya anak." Kemudian tamu itu berkata, "Apakah kamu tidak percaya dengan kekuasaan Allah?" Kemudian Sarah terdiam. Siapa menduga Sarah yang tadinya dikira mandul akhirnya mempunyai anak bernama Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, dan semuanya mereka adalah nabi. Sarah mempunyai keturunan yang banyaknya sebanyak bintang di langit. Itulah kasih sayang Allah kepadanya. Hajar yang hidup sendirian di lembah, di sebuah tempat yang sekarang bernama Ka'bah. Allah melindungi Hajar dan Ismail. Tidak akan ada yang celaka bila Allah yang melindungi. Jalan keluar pasti akan ada bila ikhlas dan pasrah kepada Allah. Hajar yang mulanya mencari-cari air dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, mencari air untuk anaknya, berlari-lari. Akhirnya air itu justru muncul dari hentakan kaki Nabi Ismail. Air Zam-Zam yang dikenal sampai sekarang, sampai saat ini masih mengalir. Lembah yang tadinya kering dikunjungi oleh pedagang-pedagang, ditunjungi oleh musafir-musafir karena adanya air tersebut. Maka terbangunlah kota Mekah di Jazirah Arab. Kota Mekah adalah saksi atas ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan seorang Hajar. Begitulah mestinya istri kedua, tidak menjadi benalu di keluarga orang lain. Ikhlas pergi untuk kebahagiaan Ibrahim dengan Siti Sarah. Hajar menemu kebahagiaannya sendiri. Hajar begitu mulia,
begitu fenomenal. Demikianlah kisah keluarga Ibrahim. Cinta segitiga antara Ibrahim, Sarah, dan Hajar. Masing-masing mempunyai peran. Masing-masing mempunyai keikhlasan. Masing-masing mempunyai kesetiaan. Perasaan manusia kadang-kadang bercampur aduk, tapi Allah mempunyai rencana yang lebih indah. Ibrahim adalah bapak segala nabi, bapaknya nabi. Banyak nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Bangsa Arab adalah keturunan Ibrahim. Bangsa Israel adalah keturunan Ibrahim. Bahkan bangsa Eropa juga keturunan Nabi Ibrahim. Beliaulah bapak para nabi. Beliaulah bapak umat manusia. Dan begitulah cerita keluarga Ibrahim. Allah sayang kepada Ibrahim. Allah sayang kepada Sarah. Allah juga sangat sayang kepada Hajar dan melindungi ketiganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.